Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama saya Vida Mulia untuk hari ini dengan tema upaya penegakan perda tentang ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang. Dan program ini kami siarkan dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Program ini juga dapat Anda saksikan di Facebook kami @TPI Tanjung Pinang. Dan saudara, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak kebijakan daerah harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Untuk mendorong terwujudnya ketentraman, ketertiban dan umum di masyarakat, khususnya di wilayah Kota Tanjung Pinang, memberikan dasar yang kuat bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertindak di lapangan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Dan seperti apa upaya penegakan ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang, dan seperti apa pula bagaimana sosialisasi tentang Perda nomor 7 tahun 2018. Di studio kami telah hadir dari Satuan Polisi Pamong Praja. Selamat pagi untuk Bapak Abdul Qadir Ibrahim MT. Ini Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akib biasa kita panggil, ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Dan sebelahnya ada Bapak Agus Haryono SOS MH, Bapak Kabid PPPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini tanpa berpanjang lebar ini Pak, Bapak Akib ini kan baru menjabat sebagai Kasat Pol PP Kota Tanjung Pinang ini Pak ya. Bagaimana tentang keberadaan Satpol PP yang serba kekurangan baik personil dan sarana untuk melayani tuntutan warga dan Kota Tanjung Pinang, Pak? Saya ingin menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Tanjung Pinang TV beserta pimpinan dan seluruh kru khususnya acara pagi ini, bahwa terima kasih banyak sudah dapat mengadakan acara dialog ini, terutama bersama Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Saya baru dilantik sejak bulan tepatnya 18 November 2022, dan sampai hari ini lebih kurang baru 4 bulan ya, lebih kurang. Tentu salah satu ketika kita bicara dengan kenyataan Satpol PP dengan kebutuhan atau keperluan masyarakat secara umum, baik masyarakat luas maupun kota itu sendiri menyangkut ketertiban, tentulah memang belum berimbang. Artinya saat ini Pak PP itu kita masih baru, Pak Agus, kita masih baru 100 berapa pegawai? Baru 112, sementara kita punya personil 300 lebih, dan itu selebihnya itu adalah honor daerah. Dan ketika honor daerah, maka kita berarti masih kekurangan Pol PP, karena dia memang harus pegawai negeri Pol PP itu, sehingga dia bisa melaksanakan tugas secara baik dan penuh. Perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan ketertiban umum bagi Kota Tanjung Pinang, tentu Satpol PP bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Salah satunya tentu peraturan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020, yaitu tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Nah, itu nanti untuk lebih lanjut dapat dijelaskan oleh kabid saya gitu. Intinya Satpol PP mesti dapat mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tentu harus bersinergi dengan kekuatan atau aparat yang lain, terutama kepolisian dan TNI. Saya pikir itu. Iya, untuk Pak Agus ini sebelumnya bisa dijelaskan tidak latar belakang dari adanya Perda nomor 7 tahun 2018 ini, Pak?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah Perda nomor 7 2018. Perda ini adalah implementasi dari Permendagri ya, nomor 26 2020 ya. Jadi perlu kami informasikan, Perda ini adalah merupakan perubahan Perda nomor 5 tahun 2015. Nah, Perda ini lahir ini dalam upaya pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam rangka untuk mewujudkan wilayah Kota Tanjung Pinang secara keseluruhan untuk senantiasa bisa tertib, bisa aman, bisa indah, ya, teratur, nyaman, dan tentunya berwawasan lingkungan. Nah, inilah yang diharapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Untuk itu dibentuklah Perda nomor 7 2018 tersebut. Mungkin itu. Ya, untuk ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini seperti apa? Garis besarnya ada 10 ruang lingkup ya, yang menjadi titik persoalan dalam hal menangani Tibum Tranmas dan Dinmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pertama adalah adanya ya, tertib jalan dan angkutan jalan. Nah, ini dimaksudkan masyarakat ya, dalam beraktivitas, misalkan berjalan kaki itu ya harus tertib di jalan. Misalnya disediakan trotoar, ya harus jalan di trotoar. Menyeberang jalan juga harus lewat tempat-tempat penyeberangan. Kemudian tertib angkutan jalan. Contohnya maraknya penumpang ya, atau angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Nah, ini semuanya harus perlu diatur. Nah, perlu pengawasan, perlu edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. Nah, sehingga ya kedepannya tentunya diharapkan di jalan itu bisa tertata, arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua itu tertib jalur hijau, tertib taman kota, kemudian tertib tempat-tempat umum. Nah, di sini dikandung maksud kita tidak boleh ya, misalnya di jalur hijau, nah, di taman kota, kita tidak boleh juga menggunakan taman kota itu dengan sembarangan. Misalkan menempatkan barang yang sesuka hati, duduk-duduk ya, kemudian merusak taman yang ada di sekitarnya, digunakan untuk tempat tongkrongan, terutama para pengamen dan sebagainya. Nah, itu semuanya juga akan mengganggu terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian kita tidak boleh menempel apa namanya itu, serikar-serikar ya di pohon. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Nah, selama ini kan banyak yang masyarakat yang melakukan itu. Makanya dengan lahirnya Perda ini ya diharapkan ya bisa mengedukasi kepada masyarakat ya untuk tertib di area taman. Kemudian yang ketiga adalah tertib sungai, tertib drainase atau saluran, titip pinggir pantai. Nah, kebetulan daerah kita ini ya
daerah pantai juga banyak ya, di daerah Dompa, di laut segala macam ya. Nah itu juga harus ditata, diatur. Kalau nggak diatur masyarakatnya nanti akan sembarangan ya, egosentrisnya itu timbul. Makanya semuanya harus ditata. Misalkan kita juga tidak boleh tinggal di bantaran sungai atau mendirikan bangunan di tepi pantai, itu juga tidak berkenankan. Makanya diaturlah itu. Kemudian yang keempat adalah tertib lingkungan. Nah, tertib lingkungan ini juga berdampak sangat luas di masyarakat. Contohnya misalkan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kemudian harus memperhatikan lingkungan, area-area yang padat terkait masalah polusi-polusi yang ada. Misalkan gini, di sini ada kan marak timbunan ya. Nah itu kan debu berterbangan segala macam. Nah itu juga harus diatur terkait penimbunannya seperti apa mekanismenya, izin-izinnya seperti apa. Nah itu kalau nggak diatur juga akan meresahkan masyarakat secara keseluruhan, karena ada polusi udara, ya, polusi suara, polusi ya jalan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, tertib sosial. Nah, tertib sosial ini menyangkut permasalahan-permasalahan gelandangan, pengemis, ODCG, seperti itu ya. Kemudian prostitusi ya. Nah seperti itu semua juga harus diatur. Kemudian yang keenam adalah tertib kesehatan, dan yang ketujuh itu tertib kependudukan. Jadi di mana masyarakat yang sudah berumur sesuai dengan ketentuan 17 tahun itu juga harus sudah memiliki kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk. Karena identitas itu sangat penting ya. Karena apapun kepentingannya, apapun keperluannya, itu kartu tanda penduduk menjadi persyaratan utamanya. Nah itu menjadi suatu bagian tertib juga yang menjadi sorotan di Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian tertib keramaian, tertib keramaian, kemudian tertib apa nih? Tempat hiburan, tertib keramaian dan tetap hiburan. Nah, tertib keramaian itu juga harus diatur. Istilahnya mengadakan kegiatan musik-musik juga harus ada aturan-aturannya. Kemudian tentang tempat hiburan kayak karaoke, diskotik dan sebagainya itu ada jam operasionalnya, terutama di saat bulan Ramadan seperti ini melalui edaran wali kota ya. Itu juga harus ditaati dan diikuti oleh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian tertib usaha ya. Nah artinya ini orang dalam melaksanakan kegiatan usaha itu juga harus pada posisi atau pada tempat-tempat yang benar. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha itu di pinggir jalan ya. Nah, sementara pemerintah daerah itu sudah memberikan ruang, memberikan tempat. Nah, kemudian tertib bangunan. Nah, yang terakhir. Nah, ini juga menjadi perhatian juga bahwa masyarakat kita ini
banyak juga yang belum ya mengurus izin mendirikan bangunan, yang istilah sekarang ini istilahnya PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, ini kita memang concernnya kebanyakan kepada para pelaku usaha. Walaupun memang dalam aturannya memang masyarakat yang memberikan bangunan rumah tinggal pun itu juga harus mengurus izin mendirikan bangunan. Nah, kami perlahan-lahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, karena semuanya itu ada feedbacknya dengan pemerintah kota. Kemudian udah ada 10 tadi ya. Mungkin ada 10 item itu yang menjadi titik permasalahan atau ruang lingkup dalam upaya menciptakan ya kondisi ketentraman umum dan ketertiban masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Kalau untuk siapa saja yang menjadi target dan sasaran dari Perda ini, Pak, seperti apa ini, Pak? Tapi jawabannya nanti dulu karena kita akan berlanjut ke segmen selanjutnya ya, Pak. Ya. Dan saudara tetaplah bersama kami karena kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.